Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Para jamaah Ibaska TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah dimanapun antum berada, alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin atas izinnya, atas rahmatnya, taufik dan inayahnya. Di malam hari ini alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di majelis ta'lim ini via YouTube dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apa, dan semua atas berkat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan masuk di bab baru terkait manhaj Ahlus Sunnah dalam berakhlak. Ahlus Sunnah mempunyai 5 manhaj dalam berakhlak yang kiranya dengan manhaj ini seseorang dia dinilai dan nampak Ahlus Sunnahnya. Karena tidaklah pantas seorang Ahlus Sunnah mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah tapi tidak terlihat manhaj dalam akhlaknya sehari-hari. Maka para jamaah zakumullah, kita baca kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bab Manhaju Ahli Sunnah wal Jamaah fis Suluki wal Akhlaq. Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah pada suluk dan akhlak, pada kelakuan dan pada akhlak, yaitu berperilaku dan beradab. Wa min usuli aqidatis salafis salih ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk pokok dari akidah salafus salih ahli sunnah wal jamaah, annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Ini manhaj yang pertama. Ahli sunnah melihat pentingnya dalam Islam itu perkara amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dan itu termasuk syiar yang besar dalam dinul Islam. Karena orang Islam itu adalah ummatan khairiyah dikarenakan mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di muka bumi ini untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, cirinya apa? Umat terbaik itu mereka memerintahkan pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Dengan itu maka terjagalah syiar-syiar Islam. Dengan itu maka terjagalah agama ini. Dengan itu terciptalah stabilitas di negara Islam dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Wa yarawna bi anna khairiyata hadhihi al-ummah al-marhumah wa istiqamataha baqiyatun bi hadhihi asy-sya'irah al-mubarakah. Dan ahlu sunnah melihat, meyakini bahwasannya kebaikan umat yang mulia ini, umat yang dirahmati ini, umatnya Rasulullah ini selalu berada di atas kebaikan, selalu istiqomah di atas kebaikan, bihadhihi syairah al-mubarakah, dengan syiar yang terberkahi ini, yaitu syiar amar ma'ruf nahi munkar. Kita bukanlah umat yang cuek ketika melihat kemungkaran. Kita adalah orang-orang yang ketika ada pelanggaran atau hudud Allah dilanggar, kita adalah orang yang paling cemburu di situ. Walakinnallaha
habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini termasuk ciri dari orang beriman. Orang beriman itu diberikan Allah kecintaan terhadap keimanan, kebaikan, dan itu dibuat indah di hatinya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan orang iman itu dibuat hatinya itu selalu benci pada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Maka kalau seseorang mengaku dirinya sebagai orang iman yang lurus keimanannya, yang baik keimanannya, termasuk ahlus sunnah, haruslah sifat ini ada. Maka ketika ada seorang yang mengaku muslim tapi berperilaku sebaliknya, dia senang pada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dan tidak menyukai perbuatan kebaikan, keimanan, ihsan, maka secara otomatis dia dipertanyakan keimanannya. Wa annaha min a'zami sya'air al-Islam wad din. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk syiar-syiar agama Islam yang paling besar. Orang Islam itu tidak terima dia dihinakan. Orang Islam itu tidak terima ketika bumi Allah dibuat bermaksiat kepada Allah. Maka harus ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Wa sababu hifdzi jama'atihi wa wahdatihi wa daulatihi. Dan ahlu sunnah melihat bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan salah satu sebab utama dari terjaganya jamaah kaum muslimin, persatuan dan daulahnya. Negara Islam dan persatuan kaum muslimin akan terus terjaga dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dilihat ada bibit-bibit penyimpangan, entah dalam suluk, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akidah, maka pastilah muncul dan bangkit kelompok-kelompok ahlus sunnah yang akan mengingkarinya, yang akan menghentikannya. Wa annaha min ahammi ma jaa bihil mursalun. Dan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk perkara yang paling penting yang dengannya para rasul diutus. Wa hiya minal umur allati la yumkinu an tastaqima hayatul basyariyah illa biha. Dan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk perkara yang tidak mungkin kehidupan manusia bisa terjaga baik stabil kecuali dengannya, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka para jamaah zakumullah, aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, para ulama-ulama Islam sebagian mendefinisikannya dengan aktivitas hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah merupakan tradisi dalam Islam yang merupakan peran aktif dari umat Islam untuk meluruskan perilaku-perilaku yang menyimpang di masyarakat. Atau dalam definisi dari beberapa ulama, termasuk dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Mawardi mengatakan bahwa yang namanya hisbah adalah amrun bil ma'ruf idza dhahara tarkuhu wa nahyun 'anil munkari idza dhahara fi'luhu. Yaitu aktivitas amar ma'ruf ketika nampak ditinggalkannya kema'rufan itu, dan aktivitas nahi mungkar ketika nampak dilaksanakan kemungkaran itu. Itulah yang dinamakan hisbah. Yaitu umat bangkit ketika ada ma'ruf yang ditinggalkan, maka dia bersegera untuk menambalnya, meluruskannya, mengajak manusia itu mengerjakannya. Dan ketika ada kemungkaran di masyarakat mulai muncul, maka umat Islam Ahlussunnah bangkit supaya itu tidak merajalela. Ya. Dan tujuan daripada amal hisbah ini adalah untuk mengawasi moral masyarakat, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum, dan menjadi tatanan dan hukum publik serta keadilan di tengah-tengah masyarakat, supaya tidak terjadi fahisyah,
kekejian, kemungkaran, ya, kemaksiatan yang merajalela di tengah masyarakat. Maka perlu kiranya ada aktivitas amar ma'ruf atau yang kita biasa sebut dengan al-hisbah. Maka para jamaah zakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 110 sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kita mempunyai sifat yang sebagai umat terbaik dari semua umat yang Allah bangkitkan di muka bumi ini, di dunia ini, dari semenjak zamannya Nabi Adam ila yaumil qiyamah adalah umatnya Nabi Muhammad ini. Karena apa? Aktivitas amar ma'ruf dan nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa yarawna anna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min aujabil wajibat 'ala hadhil ummah. Dan ahlu sunnah meyakini bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang paling utama dari umat ini, qaulan wa amalan, secara qaul ucapan dan secara amal perbuatan. Tetapi harus diingat, kullun ala hasabi taqatihi. Setiap orang punya peranan masing-masing. Setiap orang punya batasannya masing-masing. Setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Dia hanya dituntut untuk amar ma'ruf nahi munkar pada hal-hal yang dia memang menjadi tugasnya, menjadi kewenangannya, menjadi otoritasnya. Hal-hal yang memang di luar kewenangannya, maka dia tidak dituntut untuk mengerjakannya. Wal maslahah mu'tabarah fi dzalik, untuk adanya kemaslahatan. Ya'muruna bil ma'rufi jumlatan wa tafsilan wa yanhauna 'anil munkari ghairatan 'ala maharimillah. Ahlu sunnah beramar ma'ruf nahi munkar secara global dan secara parsial, dan mencegah dari kemungkaran karena apa? Ghirah, kecemburuan, 'ala maharimillah, atas keharaman atau kehormatan Allah yang diinjak-injak di muka bumi. Ya, kita adalah umat yang berbeda dengan umat-umat yang lain. Ketika mungkin umat yang lain ada nabinya dihina, ada Tuhannya diejek, ada agamanya dilecehkan, mereka diam saja. Kalau umat Islam akan pasti bangkit, tidak terima, kita ghirah, kita pasti cemburu, kita pasti akan melaknatnya, mungkin malah akan melakukan tindakan-tindakan yang ketika tidak ada pencegahan lebih dini, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Maka perlu kiranya ada amal hisbah tadi. Wa man'an min ta'addi hududihi, dan mencegah dari melanggarnya dari had-had batasannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk sifat dan akhlak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kalian orang-orang yang mengajak pada kebaikan, yang mencegah pada kemungkaran, yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan pada kema'rufan, mencegah pada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak diam saja ketika keharaman-keharaman Allah dilaksanakan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Maka tidaklah sama dari sebagian ahli kitab. Di antara mereka ada umat-umat yang lurus, umat-umat yang istiqomah di atas kebaikan. Mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari, di siang hari, dan mereka selalu bersujud kepada Allah. Cirinya apa? Yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Wa yusari'una fil khairat,
dan mereka bersegera mengerjakan kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Itulah ciri-ciri orang yang soleh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ada yang memaknai tangan itu dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya. Kalau dia memang diberikan kekuasaan oleh Allah, dengan kemampuannya yang Allah memang titipkan untuk dia. Mungkin dia sebagai pemimpin dari tingkatan daerah, tingkatan provinsi sampai tingkatan negara, maka dia punya tugas utama untuk amar ma'ruf nahi munkar. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Dia tidak punya kekuatan dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan media, dengan menulis dia di media-media atau di halaman Facebooknya atau Instagramnya dan sebagainya untuk menasihati manusia. Fa illam yastati' fa biqalbi. Dan bila mana dia tidak mampu lagi, dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, maka minimal dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Wa ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah yarawna anna tarka hadhihi syairah al-azimah sababun linuzuli adzabillahi wa uqubatihi. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya dikarenakan manusia sama meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan sebab utama turunnya azab Allah dan turunnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wastihqaqi la'natihi, dan berhaknya mereka mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Wa tarkuha min ahammil asbab allati tuaddi ila syuyu'il fasad wal inhiraf fi hayatil ummah. Dan meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar termasuk sebab utama yang menjadikan umat ini tersebar kerusakan, tersebar penyimpangan, tersebar kebobrokan di kehidupan masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Surah Al-Imran ayat 113. Dan ketika mereka melupakan peringatanku, maka kami selamatkan orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Adapun orang-orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar, wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kami akan siksa mereka dengan azab yang pedih. Maka ketika ada dulu di zaman Bani Israel orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, ketika hari Sabtu mereka diperintahkan beribadah kepada Allah, tapi ternyata sebagian orang-orang Bani Israel malah mencari ikan dan enggan beribadah kepada Allah, maka Allah turunkan azab kepada mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel, mereka dilaknat atas lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka adalah orang-orang yang tidak saling melarang kemungkaran yang dikerjakan di sekitar mereka. Orang-orang Bani Israel ini orang-orang yang acuh tak acuh. Kemungkaran yang ada di sekitar mereka, mereka diamkan saja. Mereka tidak ambil pusing. Yang penting selamat sendiri. Maka jenis-jenis orang seperti ini adalah juga termasuk orang yang terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wal'allahum yattaqun.
ketika ditanyakan, kenapa kamu menasihati kaum dari kalangan Bani Israel? Biarkanlah Allah membinasakan mereka, menyiksa mereka. Maka sebagian orang Bani Israel yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum, sebagai ma'dzirah, sebagai uzur kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka umat wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka jamaah azakumullah, di akhir kajian ini ada satu kisah dari pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar yang Rasulullah SAW kisahkan dalam hadisnya. Yang hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha." Permisalannya orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syiar-syiar Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, wal waqi' fiha, dan permisalannya orang yang terjatuh pada kemungkaran. Kamathali qaumin istahammu ala safina. Maka permisalannya sebagaimana suatu kaum yang mereka mengundi tempat duduknya di perahu. Karena tidak mungkin mendapatkan tempat duduk di atas semua, maka sebagian harus ada yang di bawah, dan itu diundi. Ala safinah, di atas perahu. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka sebagiannya mendapatkan jatah di atas perahu karena perahunya tingkat 2, dan sebagiannya mendapat jatah di bawah, di lantai yang bawah. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqihim. Maka adapun orang-orang yang di bawah, ketika mereka mau minum, berniat untuk minum, ya, karena di bawah tidak ada air yang bisa diminum, maka mereka harus naik ke atas. Setiap hari seperti itu terus. Ketika mereka mau minum, mereka harus minta dan naik ke atas, naik tangga. Kemudian dari mereka ada yang punya ide cemerlang. Faqalu, lau anna kharaqana fi nasibina kharqan. Seandainya kita melubangi di bawah kita satu lubang kecil saja, karena mereka kapalnya mungkin di atas lautan air tawar yang airnya bisa diminum, maka mereka berpikiran kita nggak usah minta air minum dari atas lagi, cukup kita lubangi perahu bagian bawah ini, dan ketika airnya mancur kita bisa langsung minum dari bawah, dari lubang yang kita lubangi dari perahu tersebut. Walam nu'dhi man fawqona, sehingga kita nggak usah ngerepotin orang-orang di atas kita. Kita cukup melubangi yang di bawah saja. Kejadiannya seperti itu secara realita. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau orang-orang yang di atas cuek, tidak mau peduli, membiarkan mereka orang-orang yang di bawah melubangi kapal mereka dan melakukan hal-hal yang semaunya orang-orang yang di bawah melubangi kapal, maka mereka akan binasa. Orang-orang di bawah ini akan binasa. Juga binasalah semua orang yang berada dalam kapal, karena tidak ada tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa in akhadhu ala aidihim najju wa najau jami'an. Dan adapun ketika mereka mau mencegah perbuatan kemungkaran itu sehingga mereka tidak jadi melubangi bawahnya kapal, maka orang-orang yang di bawah akan selamat, dan semua yang berada dalam kapal, orang-orang yang di atas juga akan selamat semua. Begitulah para jamaah zakumullah permisalan daripada pentingnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Islam adanya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, aktivitas hisbah supaya terjadi ketentraman dan stabilitas di masyarakat. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bisa diambil faedahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.